Suara dan isya berkumandang merdu dari musola di seberang jalan. Panggilan Allah itu pun disambut Imron dengan penuh sukacita dan syukur alhamdulillah karena masih diizinkan melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim. Dan seperti biasanya, selesai sholat isya berjamaah, dia pun membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Imron begitu khusyuk dalam melantunkan ayat demi ayat, hingga samar-samar dari kejauhan ada seseorang yang memanggil namanya dengan nada yang tergesa-gesa. Sadaqallahul adzim. Imron terpaksa mengakhiri tadarusnya. Setelah keluar dari pintu musola, Imron pun melihat Sopirin dengan nafas yang tersengal-sengal. Sopirin terlihat begitu lelah dengan tangan yang memegangi lutut setengah membungkuk. Dia mengatakan kalau istri Imron sedang diarak menuju kantor balai desa. Bujang tua sekaligus sahabat Imron itu pun langsung mengajaknya menuju lokasi di mana istrinya diarak. Sesampai di depan balai desa, banyak warga yang berkerumun sambil mengeluarkan kata-kata kotor. Imron pun menerobos dalam kerumunan warga. Tampak Lasri setengah bugil meringkuk di tengah keramaian warga. Di sebelahnya ada seorang pemuda dari desa sebelah. Entah perbuatan apa yang telah mereka lakukan, hingga Lastri dan Yanto diarak dengan badan setengah telanjang. Tubuh Lastri terlihat kedinginan. Air matanya tak henti membasahi pipi putihnya. Mulutnya sesekali memanggil nama suaminya. Tapi sayang, panggilan serta tangisan istrinya itu tak dihiraukan lagi oleh Imron. Tangan Imron terlihat mengepal. Amarnya tak tertahankan ketika menerima kenyataan bahwa wanita yang dinikahinya 2 tahun yang lalu itu tega berbuat tak senonoh di rumahnya sendiri. Putati tanpa membisikkan sesuatu di telinga Imron. Bisikan itu pun membuat tubuhnya mendidih dan tersulut emosi. Kata-kata itu pun terlontar dari mulut Imron setelah menjatuhkan talak pada istrinya. Imron pun bergegas meninggalkan lokasi dengan air mata yang ditahan. Sementara itu Buwati yang merupakan budinya terlihat tersenyum puas. Hukuman yang diberikan pada Lastri merupakan ganjaran yang pantas diberikan bagi pezina serta tukang selingkuh seperti Lastri. Hal tersebut dilakukan warga agar membuat jera serta memberi contoh kepada warga lain agar tak melakukan kejadian yang sama. Tak seharusnya wanita merusak martabat laki-laki dengan perbuatan yang keji. Semenjak kejadian malam itu, Imron dan Lastri pun tak pernah bertatap muka lagi. Di sidang perceraian Lastri tak pernah datang menghadiri hingga proses perceraian pun dipercepat. Dari lubuk hati yang paling dalam, Imron pun begitu mencintai Lastri. Terlebih istrinya dulu adalah wanita penurut di mata Imron. Tapi sayang, pengkhianatan tak akan bisa dimaafkan. Imron masih berharap kalau semua hanya mimpi buruknya. Tapi inilah kenyataannya. Harga dirinya telah diinjak-injak oleh 2 orang manusia pendosa. Delapan bulan pun berlalu. Entah mengapa, sore itu dia begitu merindukan sosok Lastri, mantan istrinya. Diam-diam Imron mencoba mencari tahu keadaan Lastri. Dia sengaja menunggu Lastri untuk keluar rumah, hanya sekedar memastikan bahwa wanita yang dulu dinikahinya itu baik-baik saja. Selang beberapa menit kemudian, wanita berambut panjang itu pun keluar rumah. Tubuhnya tampak kurus dengan rambutnya yang sedikit acak-acakan.
Wajahnya kumal tak terawat. Imron merasa kalau istrinya tak baik-baik saja. Ingin sekali dia menyapa, tapi langkahnya terhenti setelah melihat perubahan bentuk perut yang membuncit Lastri. Rasa benci dan amarah kembali merasuki otak Imron. Kejadian beberapa bulan yang lalu terukir dalam ingatannya, dan sudah dipastikan Lastri hamil oleh bayinya tersebut. Imron kembali pulang dengan rasa penuh kecewa. 2 hari kemudian, perasaannya tak tenang. Bayi kecil sering hadir dalam mimpinya, dan mimpi itu sering hadir di setiap tidurnya. Dan benar saja, 1 minggu kemudian Lastri dikabarkan meninggal secara tak wajar. Dia depresi akan kejadian sial yang menimpanya. Lastri memilih mengakhiri hidupnya dengan meminum racun serangga. Tapi kejanggalan mulai dirasakan Imron, karena dia tak menemukan sosok Yanto yang dikira sudah menikahi Lastri. Setelah meninggalnya mantan istrinya itu, Imron sering mendengar suara rintihan wanita menangis. Semakin lama, suara itu semakin menggema memecahkan dengan malam. Imron mencoba keluar untuk mencari sumber suara itu. Dan alangkah kagetnya dia ketika mendapati sosok wanita sedang berayun di pohon mangga depan rumahnya. Mata hitam legam dengan wajah pucat pasi sesekali memanggil namanya. Mas Imron. Mas Imron. Sosok berambut panjang itu memegang berbuncitnya sambil tertawa cekikikan. Jantung Imron pun berdetak dengan kencang. Mulutnya tak berhenti beristighfar. Belum sempat Imron menghela nafas, kakinya seolah ada seseorang yang mencoba menariknya. Dan alangkah terkejutnya hingga ketika melihat pemandangan seorang bayi kecil merangkak di bawah kakinya. Bayi itu seperti menyimpan kemarahan dan menatap tajam ke arah Imron. Sekuat tenaga dia membaca ayat-ayat suci Al-Quran, tapi mulutnya seolah terkunci. Tubuhnya gemetaran. Kuku-kuku bayi itu terlalu tajam hingga membuat kakinya sedikit berdarah. Imron tak bisa berbuat apa-apa selain memejamkan mata dan beristighfar. Hanya dengan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala lah kengerian malam itu pun berakhir, dan Allah pun menjawab permintaan Imron. Teror sosok kuntilanak itu pun berakhir setelah azan subuh berkumandang. Kejadian-kejadian setiap malam semakin sering dirasakan Imron. Celoteh anak kecil sering mengganggu di tidurnya. Ditambah lagi sosok Lastri sering menemuinya di alam mimpi. Sosok Lastri seorang yang menyampaikan sesuatu. Hingga setelah 40 hari kematian Lastri, Imron pun memberanikan diri untuk datang ke rumah mendiang istrinya. Dari situlah Imron mendapat jawaban ibu mertuanya. Ibu mertuanya memberikan sebuah buku harian milik Lastri dan sebuah tespek. Lembar demi lembar Imron membuka dan membacanya. Ini baru disadari kalau selama ini dia mendapatkan fitnah, karena apa yang dituduhkan kepada Lastri selama ini tidak benar. Karena pada kenyataannya, Yanto adalah teman lama yang datang dari perantauan. Dia tetap silaturahmi dan ingin bertemu dengan Imron. Tapi sayang, ada seseorang yang tak suka pada Lastri, dan dia pun mencoba memfitnah dan menghasut Imron. Dan sialnya, Imron termakan hasutan tersebut. Dia terlalu cepat menjatuhkan talak tanpa mendengar penjelasan Lastri. Lastri hanya bisa menangis dan sering mengunci diri. Dia tak lagi memperhatikan kesehatannya. Bahkan, asupan makanan sering dia muntahkan. Sebenarnya malam itu Lastri memberikan sebuah kejutan pada Imron soal kehamilan yang baru 2 minggu. Tapi apalah mau dikata, karena kebahagiaan berubah menjadi air mata. Nasi telah menjadi bubur. Imron lebih percaya pada orang lain daripada istrinya. Kini Imron hanya bisa menangis, menyesali apa yang telah terjadi. Penyesalan memang selalu datang terlambat, tapi kini air matanya tak bisa mengembalikan nyawa istrinya. Yang bisa dia lakukan saat ini adalah hanya bisa berdoa dan memintakan ampun untuk Lastri.
3 bulan setelah kematian Lastri, datanglah Budiwati meminta maaf kepada Imron. Dia mengatakan kalau dialah dalang dari semua kerusuhan di rumah tangganya. Semua itu dilakukan karena dulu Imron pernah menolak untuk dijodohkan dengan keponakannya. Buwati merasa sakit hati dan mencoba mencari celah untuk merusak kebahagiaan Imron dan Lastri. Sejujurnya, Buwati mengaku sering mendapatkan teror-teror mengerikan, dan itu diyakini itu adalah arwah Lastri yang ingin menuntut balas dendam. Oleh sebab itu, Buwati pun memberanikan diri mengakui kesalahannya. Dan akhirnya hukum karma pun diterima oleh wanita bertubuh gemuk itu. Anaknya telah hamil di luar nikah dengan seorang suami beristri. Kini anaknya hamil tanpa status dan harus rela menjadi cemoohan orang. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.